Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nanda Anissa Putri. I'm from class A. Now I will explain about final test sosiolinguistik. Baik, untuk soal yang pertama adalah give example of 5 for each external and internal variation, all level of variation in your indigenous language. The first, language variation internal. Pertama, phonological variation. Yang dimaksud phonological variation adalah variasi atau perbedaan yang berkaitan dengan suara atau cara pengucapannya yang berbeda-beda di daerah atau negara, tetapi memiliki makna yang sama. Nah, contoh di bawah ini adalah monggo dalam bahasa Jawa dan mangga dalam bahasa Sunda, yang artinya sama-sama silahkan. Di Jawa biasa mengucapkan dengan huruf O jadi monggo, sedangkan orang Sunda tetap menggunakan huruf A. Untuk selanjutnya yaitu morphological variation. Maksudnya adalah variasi penggunaan kata yang sama tetapi berbeda makna. Contoh katanya adalah amis. Dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Malangan artinya bau ikan yang menyengat, sedangkan dalam bahasa Sunda amis berarti manis. Nah, contoh yang kedua adalah sampean. Dalam bahasa Jawa Malangan artinya kamu atau Anda, sedangkan dalam bahasa Sunda sampean artinya kaki. Nah, untuk yang selanjutnya adalah syntactic variation. Artinya variasi bahasa secara arti sama dalam tatanan gramatikal. Contohnya yang A, awakmu sing mangan dalam bahasa Jawa Malangan. Yang kedua, kowe ta sing mangan dalam bahasa Jawa Surabaya. Dalam bahasa Indonesia artinya sama, yaitu kamu ya yang makan. Tapi perbedaan di sini antara Malang dan Surabaya, kalau Malang menggunakan a dan kalau orang Surabaya biasa menggunakan tah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu semantic variation. Artinya variasi semantik atau perbedaan makna. Jadi maksudnya kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Contohnya yaitu Riko, artinya kamu atau Anda dalam bahasa Banyuwangi. Nah, yang kedua awakmu atau kon, artinya kamu atau Anda, bahasa Jawa Malangan atau Surabayaan. Nah, di sini biasanya artinya sama tetapi kata-katanya yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya yaitu language variation external. Yang pertama ada mutual intelligibility atau kejelasan saling berpaham. Nah, contohnya yang pertama wis mangana dalam bahasa Jawa dan kedua mareh ngakan dalam bahasa Madura. Nah, di sini terdapat kejelasan saling berpaham. Jadi orang Madura mengatakan mareh ngakan, orang Jawa mengerti dan begitu pun sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya adalah isogloss, perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Contohnya getih dan getih. Jadi, pengucapan pada daerah Jawa Timur menggunakan e. Sedangkan pada daerah perbatasan Rembang sudah menggunakan i, karena isoglossnya lebih dominan mengikuti daerah Jawa Tengah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dialek Bondari. Artinya batasan atau garis yang memisahkan wilayah berdasarkan dialek yang digunakan meskipun masih menggunakan bahasa yang sama. Contohnya Jawa Timur abuh, Jawa Tengah abu. Penggunaan bahasanya sama, yang artinya abuh atau aboh itu adalah bengkak. Tetapi di sini dialeknya sudah berbeda. Nah, untuk selanjutnya yaitu dialek kontinum. Contohnya orang Madura datang ke Malang menggunakan bahasa Madura. Kita mungkin paham bahasa dasarnya, tetapi semakin dalam mereka berbicara, kita tidak mengerti bahasanya. Untuk yang selanjutnya adalah dialek, variasi bahasa yang merujuk pada perbedaan dalam pengucapan. Dialek dibagi menjadi dua, yaitu regional dialek dan kronolog. Yang pertama, regional dialek adalah bentuk bahasa yang berbeda yang digunakan pada suatu wilayah. Contohnya, orang Banyumas mengatakan langka
Dan orang Surabaya mengatakan ora ono, yang artinya sama yaitu tidak ada. Yang kedua, kronoleg. Variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Contohnya, kalau dulu itu pemakaian bahasanya menggunakan due lou gitu penulisannya, tapi bacanya tetap dulu. Dan kemudian contohnya pemueda, tapi bacanya tetap pemuda. Nah, untuk yang selanjutnya adalah aksen. Aksen adalah perbedaan bagaimana mengucapkan sebuah kata yang unik untuk mengidentifikasikan identitas, tempat asal, atau lingkungan. Contoh, ada seorang anak membeli telur ke warung dan berkata, "Bu, beli gula." Ada penekanan pada huruf G. Di sini sangat kentara sekali bahwa anak ini berasal dari Jawa. Kelihatan dari medoknya ketika ngomong gula. Nah, untuk selanjutnya idioleg. Idioleg adalah variasi atau perbedaan gaya bicara yang khas dari setiap penutur yang berkaitan dengan jenis suara dan gaya bahasa. Contohnya, seseorang yang mengatakan inisiatif saat dia berbicara yang keluar adalah inisiatif karena sudah terbiasa menggunakan huruf P. Jadi bacanya inisiatif gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah sosioleg. Sosioleg adalah variasi atau perbedaan dialek yang mempengaruhi oleh kelompok sosial dari penutur. Sosioleg terjadi pada kelompok masyarakat menurut kelas sosial, usia, dan pekerjaan. Contoh, Nanda, Put, ya opo tugase Pak Munawir wis Maria. Putri, gurung iki awakmu. Nanda, podo aku ya gurung. Nah, jadi di sini Nanda dan Putri memiliki status sosial yang sama, yaitu seorang mahasiswa. Jadi mereka saat bertemu akan membahas tugas kuliah. Nah, selanjutnya explain the concept of bad language in your culture. Nah, konsep kasar bila dikaitkan dengan jenis variasi tertentu digunakan untuk mengacu jenis kebahasaan yang biasa digunakan oleh penutur bahasa untuk mengungkapkan kejengkelan atau kemarahan serta ketidakpuasan. Selain dengan konsep ngoko, kata-kata kasar dikacaukan dengan kata-kata makian. Misalnya kalau di Jawa itu menggunakan anggota tubuh, nama hewan atau nama orang gitu, seperti itu. Misalnya seperti kayak matamu, baduk, asu, dasmu, mati, nyocot, seperti itu bad language di Jawa. Nah, untuk selanjutnya adalah an analysis of cooperative principle maxim violation in Doraemon movie. The title is Nobis home is his castle. Cooperative principle adalah prinsip-prinsip kooperatif dalam percakapan yang membuat percakapan menjadi efektif dan efisien. Dalam cooperative principle terdapat 4 maksim. Yang pertama adalah the maxim of quality. Jadi, the maxim of quality adalah pembicara atau penutur harus menyampaikan sesuatu sesuai fakta atau bukti yang dimiliki. Nah, contoh di sini adalah Mother, I'm afraid we lost the beat on that new house we love so much. It was the perfect home for us, but I guess that neighborhood is just too expensive for what we can afford. Nah, itu contoh dari the maxim of quality. Nah, selanjutnya yaitu the maxim of quantity. Penutur memberikan informasi sesuai kebutuhan, tidak lebih dan tidak kurang dari yang dibutuhkan. Contohnya, Father, well that disappointed. I suppose we'll have to look on different area or maybe some things a little bit smaller. Mother, I suppose you're right. Nah, di sini ibu menjawab sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada yang lebih dan kurang. Untuk selanjutnya adalah the maxim of relevant. Yang dimaksud di sini adalah penutur harus memberikan informasi yang relevan sehingga penutur dan pendengar saling memahami dan terjadi kerjasama yang baik. Contohnya,
Doraemon, is it possible to get a tour? Lottie, yeah, of course. Doraemon, thank you. Lottie, this could take a while. It's a very large place, so let's get started. Nah, di sini terjadi kerjasama yang baik. Untuk selanjutnya yaitu the maxim of manner. Nah, biasanya penutur harus memberikan informasi langsung dan tidak ambigu agar pendengar tidak kebingungan. Contohnya yaitu Doraemon bertanya, "Who's the person is in this picture?" Lottie menjawab, "Oh, that's Baron Eric von Michius, my ancestor. He built this castle 500 years ago." Nah, untuk selanjutnya adalah floating maxim. Pelanggaran maxim. Ketika maxim dilanggar, maka akan muncul implicature atau makna yang tersembunyi. Terdapat 4 floating maxim, yaitu yang pertama floating quality. Contohnya, Doraemon, I know this place was haunted. Nobita, but maybe it's just a burglar and not a ghost. Doraemon, yeah, right. Burglar is much more comforting. It's just a sweet armor. It was always in the middle of the hallway rack. Yes, I believe it was. Nah, yang dimaksud di sini tidak ada hantu, tetapi mereka menganggapnya yaitu armor yang berjalan. Nah, di sini selanjutnya nomor 2 floating quantity. Baron, Lottie, you have proven yourself worthy of learning the secret of the castle. Nah, di sini terdapat pelanggaran maksim, maka akan timbul implicature yaitu dalam kata-kata secret. Nah, secret di sini banyak maksudnya yaitu rahasia, ternyata rahasia untuk membuka mata air. Dan selanjutnya nomor 3 adalah floating relevant. Contohnya, Nobita, look at all the wholesome one dog, that what a mess. Doraemon, I will tell you what I think someone was looking for something buried. Nah, di sini adalah contoh floating relevant. Nah, untuk selanjutnya adalah floating manner. Doraemon, you can according to this book, you could buy a castle. Nobita, a castle continue my good cheer. Doraemon, first we pick out the one we like and according to this travel book and they practically free. Nobita, Dad, Mom, your problem has been so bad. Father, which one? Nobita, I found a cheap new place to move into. Mothers, where is this place where? Nobita, Germany. Father, huh? Nah, di sini penutur memberikan informasi yang kurang jelas dan membuat si pendengar merasa terkejut. Untuk selanjutnya adalah an analysis of politeness strategy and speech acts used in second 2020 presidential debate between Donald Trump and Joe Biden. Politeness strategi. Yang pertama, bold on record. Dengan strategi ini, penutur tidak melakukan usaha apapun untuk meminimalisir ancaman bagi muka lawan tutur atau untuk mengurangi akibat dari tindakan yang mengancam muka. Nah, contoh dialognya yang pertama adalah Susan. Good evening from the University of Utah in Salt Lake City. Welcome to the first and only vice presidential debate of 2020. Nah, di sini kita tahu bahwa Susan menjelaskan dia menjadi moderator pada saat debat presiden. Untuk selanjutnya adalah positive politeness. Strategi ini juga berfungsi sebagai pelancar hubungan sosial dengan orang lain. Dengan menggunakannya, penutur menunjukkan bahwa dia ingin lebih akrab dengan lawan tutur, biasanya dalam bentuk pujian. Dialog Senator Harris and Vice President Pence, thank you for being here.
we are meeting as President Trump and the First Lady continue to undergo treatment in Washington after testing positive for COVID-19. Nah, di sini kita tahu um, bahwa si moderator ini mengucapkan terima kasih karena kehadiran Senator Harris dan Wakil Presiden. Nah, untuk selanjutnya adalah negatif politeness. Strategi kesantunan negatif adalah tindakan yang dilakukan untuk menebus muka negatif lawan tutur dan keinginan penutur untuk terbebas dari beban dengan maksud agar tindakan yang dimaksudnya tidak terganggu dan tidak terkendala. Biasanya dilakukan dengan memberikan pertanyaan. Dialognya Mike Pence, what will the Biden administration do in January and February that the Trump administration will not do? Will you impose new looks on business and school on hotspots? Federal mandates to wear masks. You have 2 minutes to respond without interruption. Nah, di sini kita tahu bahwa Mr. Harris bertanya kepada Wakil Presiden. Nah, untuk selanjutnya adalah off-record strategy. Dengan strategi ini, penutur membawa dirinya keluar dari tindakan dengan memberikan lawan tutur menginterpretasikan sendiri suatu tindakan. Dialog Mr. Harris, thanks Susan. Now the American people have witnessed what is the great failure of any presidential administration in the history of our country. Untuk selanjutnya adalah asertif, yang mendeskripsikan keadaan atau kejadian seperti laporan tuntutan dan pernyataan. Dialognya, but I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of American first. Before there were more than 5 cases in the United States. All people who had returned from Chinese. Nah, jadi di sini Wakil Presiden Mike Pence memberikan laporan atas adanya coronavirus dan dia mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah mengutamakan warga Amerika. Yang selanjutnya adalah direktif. Adalah bentuk tuturan yang dimaksudkan oleh penuturnya memberi dampak sehingga lawan bicara melakukan tindakan seperti memberi saran, memohon, mengundang, memerintah, dan meminta. Nah, dialog di sini mencontohkan dengan memberikan saran. Let's talk about respecting the American people. You respect the American people when you tell them the truth. You respect the American people when you have the courage to be a leader. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ekspresif. Tindak tutur yang digunakan pembicara untuk mengekspresikan perasaan dan sikap terhadap sesuatu. Dialog. Well, Susan, thank you, and let me say on behalf of the President and the First Lady, how moved we've all been by outpouring of prayer and concern for the President. Nah, jadi di sini mengekspresikan bahwa dia itu berprihatin atas adanya coronavirus di Amerika. Nah, untuk selanjutnya adalah komisif. Bentuk tuturan yang berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu di masa depan seperti janji atau ancaman. Contoh dialognya, Presiden Trump cast Texas overall despite what Senator Harris said the average American family over has 2,000 in tax saving. Nah, di sini adalah adanya kebijakan Donald Trump untuk memotong pajak agar keluarga di sana itu sejahtera. Nah, untuk selanjutnya adalah deklaratif, tindak tutur yang dapat mengubah keadaan.
Contoh dialognya, and turn this economy around by cutting tax, rolling back regulation, unleashing American energy, fighting for free and fair trade, and all of the is one on the line. Nah, untuk selanjutnya adalah analyze our indigenous language level of vitality by using 9 aspects of UNESCO language vitality measurement. Yang pertama adalah intergenerational language transmission. Bahasa Jawa yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih bertahan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jawa tetap berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Transmisi bahasa Jawa antar generasi digunakan sebagai acuan vitalitas bahasa Jawa yang ada di Pulau Jawa. Generasi tua etnik Jawa mentransmisikan bahasanya kepada generasi berikutnya dengan baik, sehingga bahasa Jawa masih ada dan tetap digunakan. Poin yang kedua adalah absolute number of speakers. Language Javanese, the language of the Javanese people from the central and eastern part of the island of Java in Indonesia. Javanese is one of the Indonesian languages is closely relative are the neighboring languages such as Sundanese, Madurese, and Balinese. Language Javanese, it is the native language of more than 98 million people, more than 42% of the total population of Indonesia. Nah, jadi di sini bahasa Jawa yang digunakan kebanyakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di sini tetangga bahasa Jawa yaitu ada bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Bali. Nah, bahasa Jawa di sini kurang lebih digunakan oleh 98.000 manusia dan kurang lebih 42% dari total populasi di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah proportion of speaker within the total population. Language spoken in Java 1981, a poll was conducted in Jakarta, but the number which came out for Javanese was too low. Only about 235,000 speakers in Jakarta. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa di daerah Indonesia ini sangat banyak yang menggunakan bahasa Jawa. Yang pertama, Banten terdapat 5%, West Java terdapat 15%, Central Java terdapat 97%, Yogyakarta terdapat 80%, East Java terdapat 78%, dan Lampung terdapat 80%. Nah, di sini kira-kira total dari keseluruhannya adalah 78.690.000 orang native speaker yang menggunakan bahasa Jawa. Nah, untuk yang selanjutnya adalah shift in domains of language use. Nah, di sini yang dimaksud dengan language shift adalah penggeseran bahasa. Nah, kadang-kadang disebut dengan sebagai transfer bahasa atau pergantian atau asimilasi bahasa. Nah, di sini proses progresif di mana komunitas bahasa bergeser ke bahasa lain. Nah, tingkat asimilasi adalah prosentase individu dengan bahasa ibu tertentu yang berbicara bahasa lain lebih sering di rumah. Ketika komunitas linguistik berhenti menggunakan bahasa aslinya, kematian bahasa atau kepunahan bahasa akan terjadi. Nah, berdasarkan data UNESCO, pada tahun 2001 terdapat 6.900 bahasa di dunia. 2.500 diantaranya punah. UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia, India, Amerika, Brazil, dan Meksiko merupakan negara yang memiliki multiragam bahasa, namun juga menghadapi bahaya pergeseran bahasa yang sangat besar. Untuk yang selanjutnya adalah response
to new domains and media. Menanggapi ranah dan media baru, jadi suatu variasi bahasa yang tidak berubah atau berkembang meskipun kehidupan masyarakat berubah dan berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Misalnya TV. Pada siaran TV masih ada beberapa siaran yang masih menggunakan bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Pada siaran TV, salah satu TV yang memperlihatkan menggunakan bahasa Jawa yaitu siaran TV pada channel JTV. Untuk selanjutnya adalah availability of materials for language education and literacy. Dalam hal ini, pendidikan bahasa berperan penting dalam pengembangan bahasa. Ada beberapa generasi yang masih mempertahankan bahasa lisan atau buta huruf maupun tulisan. Nah, contoh di sini adalah orang-orang yang sudah tua biasanya masih mempertahankan bicara dengan menggunakan bahasa Jawa Krama, bahasa Jawa Kromo Inggil, tetapi mereka jarang ada yang bisa menulis ataupun membaca. Nah, untuk yang selanjutnya adalah governmental and institutional language attitudes and policy including official status and use. Nah, pengaturan tentang bahasa daerah dalam peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang utama, kecuali dalam beberapa perda. Pengaturan penggunaan bahasa daerah menjadi perlengkapan pengaturan tentang bahasa Indonesia atau bahasa negara. Dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk Undang-Undang nomor 4 tahun 1950, Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 yang menjadi cikal bakal. Nah, di sini penggunaan bahasa daerah diatur sebagai perlengkapan pengguna bahasa Indonesia. Nah, di daerah Jawa sendiri, kita tetap di sekolah itu tetap mempelajari bahasa Jawa. Ada pelajarannya sendiri, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah community members' attitudes to art their own language. Yang dimaksud adalah sikap anggota komunitas terhadap bahasanya sendiri. Contohnya yaitu suatu anggota komunitas bersikap positif terhadap bahasanya sendiri. Mereka akan sering menggunakannya dan bahasanya merupakan sarana penting untuk menunjukkan identitas mereka sendiri. Sebaliknya, jika sikap negatif, maka akan menggunakan bahasa resmi atau bahasa Indonesia. Misalnya, Malik bertemu dengan Nisa di jalan. Mereka akan bertegur sapa dengan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa mereka sendiri. Nah, jadi di sini mereka memiliki sikap positif dalam berbahasa. Mereka mau menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, dan menunjukkan identitas mereka bahwa mereka adalah dari Jawa. Nah, yang selanjutnya adalah amount and quality of documentation. Ethnology 2050 mencatat sebanyak 7.102 bahasa dituturkan di seluruh dunia. Sementara itu di Indonesia tercatat 707 bahasa yang dituturkan sekitar 221 juta penduduk. Di Indonesia sendiri, menurut Mosley 2010 dalam buku Atlas of the World Language is Danger, terdapat 146 bahasa yang terancam punah dan 12 bahasa yang telah punah. Bahasa-bahasa itu umumnya berada di bagian timur Indonesia. Bahasa-bahasa yang teridentifikasi telah punah adalah Hukuminia, Kalia, Moksela, dan lain sebagainya. Okay, thank you for your attention. I'm sorry for I have a mistake and see you.